Mengaku pertama kali temukan jasad Nani, Rifki ternyata telah menewaskan nyawa korban karena tolak berhubungan. Teka-teki penyebab kematian Nani Yuningsih, warga Cimahi pada Minggu 18 Desember 2022 lalu akhirnya terungkap. Nani sebelumnya ditemukan tak bernyawa di kamar mandi kontrakan, gang kontrakan RT 1 RW 9, Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Korban ternyata telah dihabisi nyawanya oleh Rifki Wijaksana, tetangga yang juga masih terhitung sebagai saudaranya. Terungkap pula motif Rifki menghabisi nyawa tetangganya itu. Ternyata Nani dibunuh lantaran dia menolak untuk diajak berhubungan oleh pelaku. Diketahui, Rifki sebelumnya mengaku sebagai orang pertama yang menemukan jasad korban tergeletak di kamar mandi kontrakannya. Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan menjelaskan bagaimana pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus ini. Berikut kronologis penemuan mayat Nani hingga terungkapnya kasus pembunuhan ini seperti dikutip dari Tribun Jabar. Mendapat laporan penemuan mayat Nani, pihak kepolisian langsung melakukan serangkaian penyelidikan. Di antaranya olah tempat kejadian perkara atau TKP, mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Kami menangkap pelaku pembunuhan berencana dengan tersangka inisial RW terhadap seorang wanita berinisial NN. Ujar Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan saat gelar perkara di Mapolres Cimahi Senin 19 Desember 2022. Pengungkapan kasus ini bermula saat pihaknya melakukan interogasi terhadap saksi yang pertama kali melihat kejadian tersebut, yakni Rifki yang saat itu masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Saat itu pelaku sempat beralibi untuk menghindari kasus pembunuhan tersebut dengan cara menyampaikan kepada saksi lain bahwa dia yang menemukan pertama kali korban dalam keadaan meninggal dunia, kata Imron. Dengan cara itu, kata Imron, saksi lain dan polisi bisa menduga bahwa korban melakukan tindakan bunuh diri. Namun setelah melakukan serangkaian penyelidikan, alibi pelaku bisa dipatahkan oleh penyidik. Akhirnya saksi ini mengakui bahwa dia yang melakukan kejahatan tersebut karena barang bukti sudah kita amankan di rumahnya. Korban dengan saksi ini masih tetangga. Ucapnya, setelah mengakui perbuatannya, pelaku langsung ditetapkan sebagai tersangka, lalu diamankan dalam waktu kurang dari 24 jam, kemudian ditahan di sel tahanan Mapolres Cimahi. Selain mengamankan pelaku, pihaknya mengamankan barang bukti seperti pisau yang digunakan mengeksekusi korban, pakaian korban berlumuran darah, dan kain batik. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 340 KUH Pidana dan atau 338 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun atau hukuman mati atau seumur hidup, kata Imron. AKBP Imron Ermawan mengatakan Rifki nekat menghabisi nyawa korban karena saat hari kejadian, korban menolak ajakan pelaku untuk berhubungan layaknya suami istri. Korban tidak mau dan menolak lalu kabur menjauh dari tersangka dengan cara masuk ke kamar mandi untuk menghindari kejaran tersangka. Ujarnya saat gelar perkara di Mapolres Cimahi. Saat di kamar mandi itu, kata Imron, korban sempat berusaha untuk menutup pintu, tetapi pintunya bisa didobrak oleh pelaku karena tenaga korban tidak kuat untuk menahan pintu tersebut. Saat itu, tersangka langsung memukul, menyayat korban dengan pisau yang diambil di tempat tersebut hingga melukai beberapa bagian tubuh korban, kata Imron. Ia mengatakan korban dengan tersangka ini sebetulnya masih ada hubungan keluarga dan tinggalnya juga saling berdekatan atau masih bertetangga dekat. Berdasarkan informasi yang didapat bahwa keduanya merupakan paman dan keponakan, tapi itu masih kami dalami. Ucapnya. Sementara Rifki mengakui ingin berhubungan badan dengan korban yang masih saudaranya sendiri itu karena sering terangsang ketika melihat korban.